Hai, jumpa lagi. Apa kabar? Tentunya sehat dong. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jenis pertama dari transformasi, yaitu pencerminan atau refleksi. Apa itu pencerminan? Pencerminan merupakan salah satu bentuk transformasi. Transformasi yang bagaimana? Pencerminan atau refleksi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Kamu tentunya sudah pernah bukan menggunakan cermin? Bagaimana pengalaman kamu ketika bercermin? Apakah seperti gambar di sebelah kiri? Atau seperti gambar di sebelah kanan? Yes! Syarat pencerminan. Jika suatu objek bisa berupa titik, garis, atau benda, dicerminkan pada suatu garis yang berfungsi sebagai cermin, maka yang pertama, jarak objek terhadap garis cermin tersebut sama dengan jarak garis cermin itu terhadap bayangan objek. Yang kedua, suatu bangun yang direfleksikan akan kongruen dengan bayangannya. Yang ketiga, sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghubung setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, ingat lagi ketika kamu bercermin. Ketika kamu berdiri di depan cermin, tentunya jarak antara kamu dengan cermin pasti sama dengan jarak antara cermin dengan bayangan kamu. Juga, besar bayangan kamu atau bentuk bayangan kamu pasti sama dengan diri kamu sendiri sebagai objek asli. Yang berbeda adalah arahnya saja. Setiap arah objek asli atau dirimu sendiri dengan objek bayangan atau bayangan bagi cermin pasti berlawanan arah. Jenis-jenis pencerminan. Pencerminan ada 6 jenis. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Dan yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan J. Berikut ini, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis pencerminan itu. Pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Sebuah segitiga ABC akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Artinya, sumbu X berfungsi sebagai cermin. Nah, bayangan itu kongruen terhadap objek aslinya. Kongruen artinya sama besar dan sama bentuknya. Kalau kamu perhatikan, segitiga merah yang merupakan bayangan itu kongruen dengan segitiga kuning yang merupakan objek aslinya. Tapi, di manakah letak bayangan ini? Mari kita perhatikan jaraknya. Jarak titik A terhadap sumbu X yang merupakan cermin itu sama dengan jarak antara sumbu X dengan titik A aksen yang merupakan bayangan titik A. Demikian juga jarak B terhadap sumbu X sama dengan jarak sumbu X terhadap B aksen yang merupakan bayangan titik B. Demikian juga dengan titik C, jaraknya terhadap sumbu X sama dengan jarak sumbu X terhadap C aksen.
bagaimana dengan sudut yang dibentuk oleh garis penghubungnya? Sudut yang dibentuk terhadap garis penghubung itu membentuk sudut 90 derajat. Kalau begitu, semua syarat-syarat pencerminan telah dipenuhi oleh gambar ini. Mari kita lihat titik-titiknya. Titik A 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen atau bayangan A 3,-5. Titik B 7,5 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan B aksen 7,-5. Titik C 5,1 dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan titik C aksen 5,-1. Kalau begitu, mari kita perhatikan nilai X dan Y pada titik-titik tersebut. Nilai X pada titik objek asli itu sama dengan nilai X pada titik bayangan. Namun, nilai Y-nya berbeda antara yang asli dengan titik bayangan. Yang berbeda adalah tandanya. Angkanya sama, namun tandanya berlainan. Oke, bisa kamu lihat ya. 5 di bayangan menjadi -5. Titik B juga 5, B aksen -5, titik C 1, dan nilai Y-nya di C aksen itu -1. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencerminan titik P, X, Y terhadap sumbu X menghasilkan P aksen X, Y. Pencerminan jenis yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Mari kita perhatikan gambar berikut. Segitiga RST kita cerminkan terhadap sumbu Y. Maka, bayangan yang dihasilkan itu kongruen dengan segitiga RST. Namun, di manakah letak bayangan tersebut? Harus kita perhatikan jaraknya. Seperti tadi, jarak R terhadap sumbu Y itu sama dengan jarak Y terhadap R aksen. Atau jarak T terhadap sumbu Y sama dengan jarak sumbu Y terhadap T aksen. Demikian juga sudut-sudutnya yang dibentuk antara garis penghubung dengan cermin membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Kita periksa titik-titiknya. Titik R -4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan R aksen 4,6. Titik S -4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan S aksen 4,2. Titik T -2,2 dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan T aksen 2,2. Kita periksa nilai X dan Y pada titik-titik tersebut. Nilai Y pada titik objek asli itu sama dengan nilai Y pada titik objek bayangan. Bagaimana dengan nilai X-nya? Ternyata nilai X-nya berbeda. Apa yang membedakan? Hanya tandanya. Tandanya antara titik asli dengan titik bayangan itu berlawanan. -4 dengan 4, -2 dengan 2. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan. Pencerminan sebuah titik P, X, Y terhadap sumbu Y menghasilkan P aksen
minus X, Y. Pencerminan yang ketiga adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pada gambar ini, segitiga A, B, C akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimanakah menentukan bayangan segitiga tersebut? Pertama-tama, kita harus menentukan jarak yang sama antara objek asli terhadap cermin dan cermin terhadap bayangannya. Kita membentuk garis penghubung. Nah, garis penghubung ini harus menghasilkan sudut 90 derajat terhadap cermin, yaitu garis Y sama dengan X. Demikian juga, jarak A ke cermin, yaitu Y sama dengan X, harus sama dengan jarak cermin ke A aksen. Sama halnya dengan B ke B aksen dan titik C ke C aksen. Oleh karena itu, menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Mari kita perhatikan titik-titiknya. Titik A 4,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan A aksen 8,4. Titik B 1,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan B aksen 6,1. Sedangkan titik C 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan C aksen 6,4. Kita lihat posisi nilai X dan Y. Ternyata nilai X pada titik asli berubah menjadi nilai Y pada titik bayangan. Demikian juga dengan nilai Y pada titik asli berubah menjadi nilai X pada titik bayangan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa pencerminan titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X akan menghasilkan titik P aksen Y, X. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan minus X. Pada gambar berikut, ada segitiga ABC yang akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Untuk mengetahui posisi bayangannya, kita harus memperhatikan jarak. Jarak antara titik-titik objek asli terhadap cermin Y sama dengan minus X harus sama dengan jarak si cermin terhadap titik-titik bayangannya. Selain itu, kita juga perlu perhatikan garis penghubung antar titik asli dengan titik bayangan harus membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku terhadap garis cermin. Mari kita perhatikan jarak A ke A aksen, demikian juga jarak B ke B aksen, atau jarak C ke C aksen. Sudah memenuhi syarat-syarat pencerminan. Dari gambar tersebut, bisa kita lihat titik A 2,-4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus 8, menghasilkan A aksen 4,-2. Titik B 2,-8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X, menghasilkan B aksen 8,-2. Sedangkan titik C 5,-8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X, menghasilkan C aksen 8,-5. Nah, bagaimana dengan nilai X dan Y pada titik-titik tersebut? Kalau kamu perhatikan, nilai X pada objek asli itu berubah menjadi nilai Y pada objek bayangan dengan tanda yang berbeda.
Demikian juga nilai Y pada objek asli akan berubah menjadi nilai X pada objek bayangan dengan tanda yang berbeda. Oleh karena itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pencerminan P, X, Y terhadap garis Y sama dengan minus X akan menghasilkan P aksen minus Y, minus X. Pencerminan yang kelima adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Pada contoh berikut, ada sebuah jajar genjang dengan salah satu titiknya adalah titik R. Jajar genjang ini akan kita cerminkan terhadap sebuah garis X sama dengan H. Dalam hal ini, garisnya adalah garis X sama dengan minus 6. Untuk menentukan bayangannya, kita harus memperhatikan jarak antara jajar genjang tersebut terhadap garis X sama dengan minus 6 yang merupakan cermin. Jarak antara titik asli dengan cermin harus sama dengan jarak cermin terhadap titik bayangan. Demikian juga R. Jarak R terhadap garis X sama dengan minus 6 harus sama dengan jarak antara garis X sama dengan minus 6 terhadap R aksen. Garis-garis penghubungnya juga harus membentuk sudut 90 derajat terhadap cermin, yaitu garis X sama dengan minus 6. Sedangkan bayangannya merupakan bayangan yang kongruen. Dari gambar tersebut, bisa kita lihat titik R minus 1,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan minus 6, menghasilkan R aksen minus 11,2. Nilai Y-nya tetap sama, yakni 2. Yang berbeda hanyalah nilai X-nya. Minus 11 diperoleh dari 2 dikali minus 6 dikurang minus 1. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pencerminan P, X, Y terhadap garis X sama dengan H menghasilkan P aksen 2H dikurang X, Y. Pencerminan yang terakhir adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan J. Pada contoh gambar berikut, terdapat segi 5 dengan salah satu titiknya adalah titik D. Objek ini akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan J, dalam hal ini adalah garis Y sama dengan 5. Untuk mengetahui posisi bayangannya, kita harus memperhatikan jarak. Jarak antara bayangan terhadap cermin dan jarak cermin terhadap bayangan. Demikian juga garis penghubung yang menghubungkan antara titik asli dengan titik bayangan harus membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat terhadap garis cermin Y sama dengan 5. Nah, karena jarak harus sama antara titik ke cermin, maka jarak T ke cermin itu sama dengan jarak cermin terhadap T aksen. Demikian juga, bayangannya adalah bayangan yang kongruen terhadap objek asli. Dari gambar tersebut, kita perhatikan titik T. Titik T 7,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5, menghasilkan T aksen 7,2. Nilai X pada kedua titik tersebut itu sama-sama bernilai 7. Namun, nilai Y-nya berbeda. Nilai Y pada T aksen adalah 2, yang didapat dari hasil 2 kali 5 dikurang 8, di mana 5 merupakan nilai J. Oleh karena itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pencerminan P, X, Y terhadap garis Y sama dengan J menghasilkan P aksen X, 2J dikurang Y. Demikian materi tentang pencerminan atau refleksi kali ini. Semoga bisa menambah wawasanmu ya. Jangan lupa
pergunakan konsep-konsep pencerminan yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di materi-materi matematika selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar. Oke?